Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi. Kita ke informasi lainnya. Puluhan rumah warga di Desa Ngarapah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kebanjiran akibat jebolnya tanggul sungai Kelegung. Ya, akibatnya air meluap dan menerjang permukiman warga. Sejumlah warga mengungsi ke tempat yang aman. Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Ada satu anak yang belum ditemukan. Pemirsa, puluhan rumah warga di Dusun Ngendo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Banjir yang melanda pemukiman padat penduduk ini disebabkan jebolnya tanggul sungai Kelegung setelah hujan deras seharian. Banjir juga menyebabkan putusnya akses jalan dan 2 warga dilaporkan mengalami luka-luka. Demi keselamatan, petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Semarang, relawan dan juga TNI Polri mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Minta tolong bantuannya. Seorang bocah perempuan berusia 8 tahun meninggal dunia usai terjatuh ke selokan dan terseret arus sejauh 50 meter di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian naas ini terjadi saat korban tengah bermain dengan kakaknya dan terjatuh ke selokan. Setelah dilakukan pencarian kurang lebih 1 jam, bocah perempuan berinisial MA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Isak tangis orang tua dan keluarga pecah saat jasad korban disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Kejadian ini terjadi saat korban secara tidak sengaja melompat dari sisi satu ke sisi lain drainase, kemudian terpeleset hingga terjatuh ke dalamnya. Kakak korban yang melihat kejadian itu sempat berusaha melakukan pertolongan, namun gagal karena derasnya arus air drainase. Cuaca di lokasi tengah hujan yang menyebabkan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Diperburuk lagi dengan angin kencang di lokasi kejadian. Menurut Kapolsek Tamalan Rea, Kompol Muhammad Yusuf mengatakan warga tidak bisa menolong korban lantaran kondisi drainase yang tertutup beton. Sementara hujan, walaupun kecil, untuk jalanan hanya kurang lebih 20 cm di atas jalan, namun drainasenya arusnya deras sekali. Sehingga pada saat terjatuh, korban sempat ditolong oleh kakaknya, namun tidak sempat tertolong karena arus deras. Rencananya jenazah korban akan disemayamkan oleh pihak keluarga di TPU Bontoa Selatan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuval Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Otot. Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan kami akan ajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran permukiman di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Ya, selamat pagi Amrina Rida. Bagaimana kondisi korban pengungsian saat ini dan bisa diinformasikan seperti apa situasi terkini di sana? Selamat pagi Bayu dan juga Yasmin. Ini kami melaporkan langsung dari SDN Kebon 09 Kemayoran, Jakarta Pusat yang menjadi salah satu posko pengungsian bagi warga yang terdampak kebakaran tersebut. Sebenarnya secara keseluruhan terdapat 1.800 warga yang terdampak, namun untuk di posko SDN Kebon 09 ini hanya ada 420 warga saja yang mengungsi di sini, dikarenakan untuk ratusan warga lainnya ini mengungsi di dua tempat lain, yakni di Masjid Al-Ihsan RT 2 RW 5 dan juga di lapangan Yusuf Hamka. Kalau kami bisa menggambarkan bagaimana situasi posko pengungsian di sini, SD Kebon 09 ini terdiri dari 2 lantai dan area yang digunakan untuk posko pengungsian ini adalah area lantai bawah. Jadi untuk lantai bawah saja yang dipakai untuk posko pengungsian. Nah, di posko pengungsian di lantai bawah ini dibagi menjadi beberapa area. Di antaranya adalah area posko kesehatan, lalu ada 3 kelas dan juga 2 tenda yang didirikan untuk menjadi tempat bagi warga yang mengungsi ataupun juga beristirahat, dan juga ada 1 ruang kelas yang digunakan oleh warga ataupun juga oleh pihak BPBD dan juga Dinas Sosial untuk menampung sejumlah alat-alat ataupun juga barang-barang bantuan. Dan memang dikarenakan warga di sini sebagian besar mereka tidak dapat menyelamatkan harta benda, begitu sehingga untuk tempat pengungsian seperti tenda dan juga ruang kelas yang menjadi tempat mereka bernaung ataupun juga tempat tinggal dan juga beristirahat ini memang apa adanya. Begitu kami melihat untuk alas di area tenda ini hanya beralaskan terpal ataupun juga karpet yang cukup tipis, begitupun juga dengan yang ada di area ruang kelas. Memang untuk alasnya hanya karpet ataupun juga terpal. Namun untuk fasilitas misalnya untuk kamar mandi di sini dikarenakan memang ini adalah area sekolahan sehingga warga bisa menggunakan area kamar mandi di sini, dan juga untuk fasilitas lain seperti misalnya sarana listrik, ini ada sejumlah colokan listrik yang disediakan Dinas Sosial dan juga BPBD untuk mengakomodir warga, baik itu untuk mengisi daya baterai HP ataupun juga untuk menyalakan kipas angin dan juga lampu. Tadi malam sempat dilaksanakan adanya peninjauan dari Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang meninjau area ini untuk memastikan bantuan, dan berikut ini adalah keterangan dari Wali Kota Jakarta Pusat terkait dengan peninjauan yang dilakukan tadi malam. Tadi saya sudah tanyakan kepada pengurus RW ya dengan warga bahwa mereka dari sisi tempat sementara untuk mengungsi tidak ada keluhan ya. Terlayani, tempat-tempatnya sudah ada, mereka bisa istirahat. Kedua, tadi saya tanyakan perutnya sudah terisi apa belum. Ya, tadi sore mereka sudah diberikan makan. Ya, tadi pagi untuk besok pagi, ya saya sudah tanyakan juga dengan Dinas Sosial. Insya Allah jam 6 sudah disiapkan untuk makan. Ya, Insya Allah untuk makan mereka tidak akan ada yang terlantar gitu ya untuk makan. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah daerah mengurangi beban ya warga masyarakat. Yang pertama tadi tempat pengungsi, layanan kesehatan ya dari Dinas Kesehatan juga membangun posko di sini. Jadi apabila ada warga yang merasa batuk-batuk, merasa terganggu kesehatannya, bisa langsung periksa. Mereka standby terus di sini. Ya, Bayu dan juga Yasmin, seperti yang disampaikan oleh Arifin, Wali Kota Jakarta Pusat, bahwa memang untuk sejumlah fasilitas sudah disediakan seperti posko kesehatan yang bisa dikunjungi oleh warga terdampak, begitu untuk melakukan cek kesehatan secara 24 jam, dan juga untuk di area gudang ataupun juga ruang kelas yang dijadikan gudang penyimpanan bantuan-bantuan. Tadi malam kami sudah melihat sudah cukup banyak, ada ratusan dari family kit ataupun juga air mineral, makanan siap saji, selimut yang memang sudah terkumpul untuk nantinya dibagikan kepada warga terdampak. Dan untuk posko SDN Kebon 09 ini merupakan posko pengungsian pusat, begitu sehingga bagi warga ataupun juga pemirsa yang memang ingin melakukan donasi bisa saja langsung datang ke SDN Kebon 09 untuk nantinya bantuan tersebut akan diakomodir oleh BPBD ataupun juga dari Dinas Sosial untuk dibagikan ke 3 posko pengungsian yang telah disediakan. Kembali ke Anda, Bayu dan Yasmin. Ya,
Amrina, Rida, kalau kita melihat cuaca ini memang ini lebih sering hujan. Yang kami khawatirkan adalah bagaimana kondisi mereka di pengungsian. Nah, menurut pantauan Anda, apakah masih ada yang kurang atau diperlukan, terutama untuk mereka mungkin lansia atau balita yang ada di sana, Amrina? Ya, Bayu dan juga Yasmin, tadi kami sempat berbincang sebentar terhadap ataupun juga dengan warga yang terdampak. Begitu memang walaupun tadi saya sampaikan ada sejumlah bantuan yang sudah terkumpul, yang paling penting ataupun juga paling dibutuhkan oleh warga saat ini adalah pakaian. Dikarenakan mereka ini kan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka, begitu ya, sehingga mereka hanya membawa pakaian yang mereka bawa saja. Banyak dari warga di sini yang mengaku sejak belasan jam dari siang kemarin begitu hingga saat ini belum sempat untuk berganti pakaian, sehingga untuk beraktivitas saja mereka kurang nyaman dan juga untuk tidur pun juga kurang nyaman, sehingga pakaian baik itu pakaian luar ataupun juga pakaian dalam ini sangat dibutuhkan oleh warga. Dan selain itu memang meskipun untuk di area sekolah ini sudah ada kamar mandi yang memang difasilitasi begitu, tapi memang untuk kamar mandi ini hanya mengakomodir untuk buang air kecil saja atau buang air saja, sehingga untuk warga yang memang ingin mandi ataupun juga ingin bersih-bersih begitu, mereka menyampaikan mereka berharap dari pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak lain yang sekiranya bisa membantu, bisa menyediakan kamar mandi portable begitu, dikarenakan di sini juga ada sekitar 420 warga yang memang terdampak, sehingga hal tersebut yang dibutuhkan. Juga bagi anak-anak, terutama anak-anak yang memang mereka masih sekolah, banyak dari mereka yang pada akhirnya pakaian sekolahnya ini tidak dapat diselamatkan begitu, sehingga mereka untuk beberapa hari ke depan mereka mengaku harus izin dikarenakan tidak ada pakaian sekolah dan juga untuk alat perlengkapan sekolah, sehingga untuk pakaian sekolah bagi anak-anak ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi sekali lagi Bayu dan juga Yasmin dan juga pemirsa, apabila ingin memberikan donasi bisa langsung datang ke SDN Kebon 009 untuk nantinya akan diakomodir bantuan tersebut dan dibagikan kepada warga yang terdampak. Bayu dan Yasmin. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita harapkan bersama-sama semoga kondisi sana segera kondusif kembali ya. Sekali lagi terima kasih banyak Amrina Rida. Sehat selalu.